Setelah kita tahu pentingnya unique selling proposition, dalam video ini kita akan bahas gimana cara buat unique selling proposition. Kita bongkar yuk. Hello, International Relation Enthusiast. Sekarang kita nggak mau ngomongin lagi tentang nikel dan mobil listrik. Kita akan buat project-project yang mempromosikan, yang mendorong energi bersih. Supaya kita nggak usah lagi punya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, nggak usah lagi pakai batu bara. Bisa kan? Oke ya. Nah, sekarang gimana sih caranya Pak buat unique selling proposition? Tentu yang pertama adalah kita tahu dulu nih audiens kita. Misalnya, kalau kita bicara tentang gimana mempromosikan energi bersih dalam sektor pelayaran, sektor transportasi laut, maka audiensnya tentu perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang pelayaran atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam pemanfaatan energi bersih di laut. Ada dong, ya banyak tuh. Nah, kalau kita udah punya jelas target audiensnya, maka kita bisa membuat unique selling proposition. Itu yang pertama. Nah, baru yang kedua, kita harus mengidentifikasi keunikan yang kita bisa tawarkan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, di sini kita perlu men-shortlist perusahaan-perusahaan yang sudah kita survei tadi. Misalnya nih, kalau kita sudah tahu nih audiensnya di dalam perusahaan pelayaran, ada sekitar let's say 70-80 perusahaan pelayaran atau perusahaan energi bersih yang ada di sekitar lautan, maka step kedua berikutnya adalah kerucutkan yang 80 itu menjadi 8. Ini berat nih, ini susah nih. Tapi kalau kita berhasil mengkerucutkan dari 80 menjadi 8, kita tahu banget nih, apa yang akan kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terkerucutkan tadi. Tapi kalau kita cuma punya 80 dan kita tidak melakukan pengerucutan, ya kita jadinya nggak tahu sebenarnya apa yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan itu. Jadi, step kedua adalah pastikan value yang mau kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan melalui pengerucutan atau shortlist potential sponsor yang kita punya. Itu step kedua. Baru yang ketiga adalah manfaat apa yang diterima oleh para audiens. Kalau tadi bicara dari sponsor, maka kita sekarang bicara dari sektor audiensnya. Dari orang yang datang. Misalnya, dengan datang ke konferensi ini, audiens akan dapat informasi terbaru tentang regulasi energi bersih. Itu namanya manfaat utama bagi audiens. Jadi dari sponsornya sudah kita jelaskan, dari audiensnya juga kita sudah jelaskan. Yang keempat, ini yang terakhir. Pesan yang kita harus sampaikan, itu harus singkat, tapi jelas. Sekali lagi ya, pesan yang kita harus sampaikan, itu harus singkat, tapi jelas. Ini berat. Makanya kita harus terus-menerus meriset penataan kata-kata, itu harus lebih tertata, detail, terstruktur, dan benar-benar dapat dipahami oleh para audiens. Nah, baru nih, saya mau ngomongin, setelah kita bisa punya USP, Unique Selling Proposition, kita harus punya tim yang keren. Nah, ini nih, yang jarang sulit kita punya. Tim yang keren untuk berrelasi atau berkoordinasi dengan perusahaan atau sponsor-sponsor yang mau kita kejar. Mau nggak mau, kita harus memiliki skema insentif yang menarik bagi para anggota tim supaya mereka juga mau punya effort. Guys, kita harus terima apa adanya bahwa dalam berusaha atau dalam bekerja itu pasti ada biaya operasional. Di situ pentingnya teman-teman untuk menetapkan skema biaya operasional sehingga mereka juga dengan mudah untuk mengembangkan relasi dengan perusahaan-perusahaan sponsor. Itu penting, teman-teman. Kita harus punya tim yang keren banget. Dan terakhir, setelah kita punya USP dan tim yang keren, maka kita harus punya gaya atau teknik komunikasi yang keren. Winning over others. WOO. W-O-O. Itu akan saya bahas di video berikutnya. Sabar ya. Jalan-jalan ke hutan bambu, pulang-pulang makan ketupat. Ayo semangat kita maju, demi bumi tetap sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay humble. Jangan lupa like dan komen, serta subscribe agar teman-teman punya project yang keren-keren didanai oleh sponsor yang keren-keren. Bye-bye.